Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang menonton video ini. Pada sesi spiritual talk kali ini, saya ingin membahas mengenal kata mistik lebih dalam. Belakangan ini, kata mistik seolah dipinggirkan, dikonotasikan kurang positif, bahkan lebih ke negatif, akibat atau efek dari beberapa konten kreator yang mendefinisikan mistis atau mistik hanya di permukaan saja. Seolah berpikir bahwa sebuah batu memiliki kekuatan tertentu apabila kita mengalami penyakit karena penyebab-penyebab tertentu yang terkadang tidak rasional, membuat kata mistik seolah kehilangan pamornya. Tidak salah memang apa yang dikatakan beberapa orang tersebut yang mengatakan bahwa dengan logika mistika kita mengalami kemunduran atau bahkan tidak bisa mencapai peradaban. Namun sebaliknya, Dr. Yu Hasan mengatakan jika semua orang menggunakan rasionalitasnya, ya otomatis kita akan punah karena kita tidak memiliki sesuatu yang dianggap lebih dari kita. Kita tidak punya imajinasi hayalan yang membuat kita tetap bisa bertahan hidup. Namun di sesi kali ini saya tidak akan membahas bagian tersebut. Saya ingin membawa kata mistik lebih dalam. Jadi kata mistik berasal dari bahasa Yunani kuno yang berbunyi muo, yang artinya menutup atau menyembunyikan. Kata mistik juga berasal dari kata mien, yang berarti menutup mata, dan musterion, yang berarti suatu rahasia. Itulah mengapa kadang hal-hal yang berkaitan dengan jin, setan, hantu, hal-hal klinik, supranatural itu disebut hal-hal mistik. Karena ya kita tidak tahu ada apa di balik semua itu. Termasuk kemarin-kemarin yang ramai dibicarakan tentang santet yang dilakukan, yang tantangan santet yang dilakukan oleh Bang Ferry Irwandi, itu sebenarnya masuk ke dalam wilayah mistik secara umum. Termasuk juga guna-guna, santet, sihir, teluh, terus ilmu pengasihan, ajian, dan segala macamnya juga termasuk dalam hal-hal mistik. Kata mistik awalnya ditemukan dalam tradisi Helenistik di tahun 323 sebelum Masehi untuk mengidentifikasikan hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Nah, jika kita merunut di tahun-tahun itu ketika manusia di zaman itu masih mengembangkan pola berpikir atau kepercayaan terhadap dewa-dewa atau disebut politeisme, kata mistik dalam hal ini juga bisa dikaitkan dengan kekuatan yang lebih agung, kekuatan transendental dari dewa-dewa. Nah, jadi dalam hal ini kata mistik apabila kita runut ke belakang, kita bawa ke arah yang lebih dalam adalah kata yang mengidentifikasikan atau menggambarkan kekuatan-kekuatan agung dari dewa-dewa atau dari Tuhan yang kadang melampaui batas logika kita, melampaui batas penalaran kita.
Karena memang dulu peradaban belum mengenal apa itu pengetahuan, belum mengenal metodologi ilmiah, jadi mungkin menganggap seperti penyakit kulit itu ya karena adanya kekuatan-kekuatan negatif yang berseberangan dengan kekuatan Tuhan. Kemudian adanya bencana alam, gunung meletus, kebakaran hutan, banjir, longsor ya, menganggap bahwa itu adalah kekuatan Tuhan yang marah karena tindakan-tindakan kita yang bertentangan dengan alam. Hingga sampai saat ini pun definisi Tuhan belum benar-benar kita pahami. Ada yang mengatakan Tuhan itu seperti A, seperti B, ada yang mengatakan berwujud, ada yang mengatakan tidak berwujud. Seolah Tuhan adalah sesuatu yang mistis, yang tersembunyi, yang rahasia. Bahkan dalam ungkapan-ungkapan sufi dikatakan bahwa Tuhan pernah berkata, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia mereka. Perkembangan ilmu pengetahuan sampai saat ini pun yang mencoba melogikakan atau merasionalkan bagaimana terciptanya alam semesta belum benar-benar sampai menemukan pada titik temunya. Dan bagi para kaum-kaum agamawan, bagi para orang-orang religius ya, menyandarkan ketidaktahuan mereka pada sesuatu yang lebih agung, yang lebih besar, yang disebut Tuhan. Walaupun menurut Albert Camus ini termasuk bunuh diri filosofis, itu lebih baik daripada manusia berada dalam ketidaktahuan eksistensialnya terhadap dunia ini, terhadap alam semesta ini. Dalam tradisi Kristen bahkan disebutkan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, orang-orang yang mendalami esoterisme atau bagian terdalam dari agama Kristen disebut sebagai para mistisme. Mungkin dalam Islam jika ingin disamakan atau disangkut pautkan ya, mereka lah para sufi, para orang-orang yang lebih berfokus kepada pensucian dalam diri mereka. Jadi intinya kata mistis tidak serta-merta bisa dikonotasikan atau didefinisikan buruk. Tetap hal-hal mistis atau kata mistis kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lain. Semisal sekelompok orang yang mempercayai sebuah hutan itu angker, banyak penunggunya. Alhasil ya orang-orang tersebut akan lebih memperhatikan pada alam, akan lebih menjaga kelestarian alam. Nah, itulah sebabnya dulu jika para penjajah kita mampu membabat hutan dan tidak terjadi apa-apa ya karena mereka tidak memiliki logika mistik tersebut. Berbeda dengan masyarakat Indonesia, masyarakat kita yang masih mempercayai hal-hal mistis, angker yang mereka mungkin ketika ingin menebang hutan, mereka takut akhirnya ya mereka sakit-sakitan ya. Karena antara orang Indonesia dan orang luar negeri atau para penjajah ada perbedaan mengenai mistik atau mengenai pemahaman tentang mistik ini. So intinya semua hal di dunia ini memiliki dualitas baik buruknya. Tinggal kita menyeimbangkan ke arah mana. Apabila kita terlalu rasional ya, menyebabkan kita mungkin bertindak egosentrisme, hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan kekuatan kita sebagai manusia, sebagai spesies yang paling kuat. Dan begitupun ketika kita hanya terlalu fokus pada hal-hal mistik, kita menumbuhkan rasionalitas kita. Kita menutup penjelasan-penjelasan logis atas segala hal atau segala peristiwa yang kita alami. Jadi silakan saya kembalikan lagi kepada teman, mau berlogika mistika
atau memahami mistik lebih dalam, seperti yang tadi saya coba uraikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.